Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD, sekaligus teman-teman kelas Indralaya yang kami hormati. Pada pagi hari ini, saya Della Morelia akan berperan sebagai moderator video pada presentasi kali ini. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kami yang akan mempresentasikan untuk materi diskusi kali ini. Untuk pemateri pertama, ada Alda Sahara, lalu pemateri kedua ada Siti Atika Suri, pemateri ketiga ada Putri Aprilia, pemateri keempat ada Dini Mariska, lalu pemateri kelima ada Bintang Dwi Lestari, dan untuk pemateri keenam ada Nabila Anggun Al-Husna, pemateri ketujuh ada Nabila, dan untuk pemateri yang terakhir yang akan dipresentasikan ada Della Morelia ataupun saya sendiri. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang akan kami bahas, yaitu tentang ilmu politik, yang dimana ilmu politik ini sudah tidak asing lagi di pandangan para masyarakat dan sudah menjadi asupan sehari-hari bahwa negara akan selalu berdampingan masalah dengan masalah politik. Lalu juga pengertian ilmu politik pun sangat banyak sekali dari para ahli dan banyak sekali dari segala segi sudut pandangnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video yang akan kelompok kami presentasikan dan akan kita kupas bagaimana dan tentang apa saja ilmu politik pun yang ada di macam negara. Definisi ilmu politik. Secara harfiah, ilmu politik dari kata ilmu dan politik. Ilmu politik adalah pengetahuan, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti negara, dan time berarti urusan. Jadi, politik berarti urusan negara. Ilmu politik merupakan ilmu mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan. Ilmu politik menekan berbagai aspek. Yang pertama, aspek negara, kedua, aspek kekuasaan, dan ketiga, aspek kelakuan politik. Sejarah ilmu politik. Ilmu politik pertama kali mulai dikenal pada akhir abad ke-19 dan terus mengalami perkembangan yang pesat. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai sejak tahun 450 sebelum Masehi. Sedangkan di Asia, ilmu politik diperkirakan telah muncul di masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemikiran tentang ilmu politik telah ada sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat di Indonesia. Misalnya, didirikan fakultas-fakultas yang mempelajari masalah-masalah politik. Sedangkan di negara-negara Eropa Timur, perkembangan ilmu politik masih menggunakan segi sejarah, filsafat, dan yuridis. Perkembangan ilmu politik ini pun sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan ilmu politik dan tata negara serta cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan sesuatu digunakan para peneliti untuk lebih mengerti dunia sekelilingnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa inti dari ilmu politik adalah kekuasaan, yakni memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan dapat dimaknai kewenangan atau hak legal untuk membuat masyarakat melakukan sesuatu. Kekuasaan tersebut dapat dikelola dengan dua cara, yaitu koersif atau menggunakan paksaan dan konsensual tanpa paksaan. Pengelolaan kekuasaan dengan cara koersif memiliki tiga bentuk, yaitu yang pertama, koersif fisik, yaitu kekuasaan yang biasanya mengacu pada kekuatan yang brutal seperti membunuh, memenjarakan, dan memberikan hukuman. Yang kedua, koersif ekonomi, yaitu kekuasaan yang mengambil bentuk dan tidak memberikan sarana untuk menyelamatkan kehidupan. Yang ketiga, koersif psikis, yaitu seorang pemimpin yang bersifat pemaksa atau otoriter. Sedangkan pengelolaan kekuasaan dengan cara konsensual berkaitan dengan kepemimpinan politik atau disebut dengan political leadership. Ada tiga peran kepemimpinan politik, yaitu satu, kepemimpinan yang menginisiasi atau inisiator, dua, kepemimpinan yang bersifat mengelola, dan yang ketiga, kepemimpinan yang bersifat protektif atau melindungi. Yang kedua, wewenang adalah kekuasaan yang bersifat resmi yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Namun, kekuasaan itu memiliki pengertian berbeda dengan wewenang. Wewenang itu memiliki dua aspek, yaitu aspek legitimitas politik. Artinya, hak yang dimiliki pemerintah untuk membuat serangkaian hukum tertentu dan menegakkannya dengan paksaan terhadap anggota masyarakatnya. Yang kedua, itu kewajiban politik. Artinya, kewajiban yang dimiliki warga untuk memenuhi peraturan pemerintahnya.
Sementara itu, menurut Max Weber ada 3 jenis wewenang, yaitu satu wewenang legal rasional, yaitu karakteristik dari organisasi birokrasi skala besar yang telah mendominasi masyarakat modern. Yang kedua, wewenang tradisional, yaitu wewenang yang didasarkan pada penghormatan adat istiadat atau tradisi. Dan yang terakhir, yang ketiga, wewenang karismatik, yaitu wewenang yang didasarkan pada kekuasaan dan kepribadian seseorang individu, yaitu karisma yang dimilikinya. 3. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat atau dalam suatu wilayah dengan berdasar pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan untuk memaksa. Negara memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama republik, yang kedua autokratis, dan yang ketiga totaliter. Perbedaan yang penting antara negara dan pemerintah adalah: satu, negara lebih luas daripada pemerintah. Negara bersifat berkelanjutan, sedangkan pemerintah bersifat sementara. Pemerintah merupakan sarana di mana wewenang negara dioperasikan dan bekerja. Negara mengelola wewenang yang tidak personal atau bersifat kelembagaan, dan yang terakhir, negara mewakili kepentingan masyarakat yang bersifat permanen, sedangkan pemerintah mewakili simpati dari partisan yang terjadi dalam kekuasaan di waktu tertentu. 4. Pemerintah merupakan organisasi yang Wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduknya. Sistem pemerintahan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi legislasi atau proses pembuatan undang-undang, yang kedua fungsi eksekusi atau implementasi undang-undang, dan yang ketiga fungsi interpretasi terhadap undang-undang atau fungsi adjudikasi. Dalam beberapa sistem pemerintahan, fungsi tersebut diletakkan di 3 lembaga yang terpisah, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep yang kelima yaitu konflik. Menurut P.H. Collin, konflik secara sederhana dapat dikatakan sebagai bentuk ketidaksetujuan. Misalnya, seorang elit politik dalam sebuah partai politik yang sama tidak setuju mengenai mekanisme pemilihan ketua di partai politik tersebut. Konflik dapat bersifat manifest atau nyata yang diakui melalui tindakan, tingkah laku, atau bersifat laten. 6. Kebijakan. Dalam ilmu politik, konsep kebijakan umum merujuk pada tujuan bersama yang hendak dicapai melalui usaha bersama, serta rencana-rencana yang mengikat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Yang ketujuh, wilayah. Wilayah merupakan batas geografis di mana negara masih dapat memaksa kekuasaannya, baik menggunakan kekerasan yang sah, monopoli, maupun memberlakukan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, penduduk. Penduduk merupakan seseorang atau sekelompok orang yang karena keberadaannya di dalam wilayah tertentu, diwajibkan mematuhi segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Yang kesembilan, pengambilan keputusan. Dalam ilmu politik, pengambilan keputusan terkait dengan berbagai macam keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan tersebut umumnya mengikat tujuan masyarakat atau kebijakan dalam mencapai tujuan itu. Kesepuluh, pembagian atau alokasi. Dalam ilmu politik, pembagian atau alokasi berkaitan erat dengan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Pembagian atau alokasi sendiri diartikan sebagai pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. 1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi sangat berkaitan erat, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara, namun bagi ilmu politik negara merupakan objek penelitian pokok, sedangkan dalam sosiologi negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat. 2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. 3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik yang bertujuan dalam kemakmuran ekonomi dalam pembangunan masyarakat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi, yang dimana psikologi sosial akan mempengaruhi suatu keputusan dalam kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan memperhatikan sosial masyarakat tersebut. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi, yang dimana kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak suatu geografi. Hal ini juga menentukan apakah suatu negara
menjadi land power, yaitu menguasai daratan atau menguasai lautan yang disebut sea power. Dengan demikian, hal ini juga akan mempengaruhi jalannya diplomasi suatu negara. Yang keenam, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum, yang dimana mempelajari hukum dan politik suatu negara tertentu pada suatu waktu tertentu pula. Hukum dibuat, dijalankan, dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Dalam ilmu politik, permasalahan yang sering terjadi ialah kasus korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi ialah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contohnya, di penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang pahit. Di satu sisi, jumlah kasus penularan virus COVID-19 meningkat semakin tajam. Dan di sisi lain, ironisnya ada dugaan bahwa bantuan sosial yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi. Dan salah satu tersangkanya ialah Menteri Sosial pada saat itu, yaitu Juliari Batubara. Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial melakukan penetapan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerima bansos, dan masalah yang kedua ialah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seringnya terjadi kasus korupsi, yaitu yang pertama faktor internal, yang dimana pada faktor ini terdapat beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sifat tamak atau rakus, yang dimana tamak merupakan sifat manusia yang selalu kurang dengan apa yang telah dimiliki, atau bisa disebut dengan kurangnya rasa bersyukur. Orang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta dan kekayaan dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi. Untuk faktor internal yang kedua, ada moral yang tidak kuat. Orang yang tidak memiliki moral kuat tentunya akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Ketika seseorang memang sudah tidak memiliki moral yang kuat atau kurang konsisten, bisa tergoda dengan mudah. Adapun banyak pengaruh dari luar yang masuk ke dalam dirinya. Untuk faktor internal yang ketiga, itu adalah gaya hidup yang konsumtif. Seperti diketahui, manusia kerap sekali ingin memenuhi keinginannya yang tak terbatas. Gaya hidup secara berlebihan tentu menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Saat seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatan yang lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang dan menjalar ke faktor eksternal. Untuk yang kedua ini adalah faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal itu ada 3 juga. Yang pertama adalah nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung terjadinya korupsi. Semisal masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki kondisi tersebut, seperti dari mana kekayaan dia berasal. Dan untuk yang kedua ini, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki kondisi tersebut, seperti dari mana kekayaan dia berasal. Dan untuk yang kedua ini adalah masyarakat kurang menyadari bila dirinya itu terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, tapi justru sudah terbiasa terlibat dalam tindak korupsi sehari-hari masyarakat secara terbuka namun tidak disadari. Dan untuk yang ketiga ini adalah aparatur negara yang lemah dan kurang tegas. Dengan demikian, dengan kita mempunyai aparatur negara yang kurang tegas, itu pun juga mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Misalnya, pelaku melakukan tindak korupsi lalu diberikan sanksi. Pelaku tersebut memberikan uang atau menyogok agar ia segera dibebaskan dan tidak diberikan hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat tidak memberikan efek jerah terhadap pelaku dan bahkan akan mengulangi kesalahannya tersebut. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi dalam penyaluran bansos, yaitu yang pertama, memperbaiki kualitas data agar data menjadi lebih akuntabel, yang dimana Kementerian Sosial atau Kemensos mensinkronkan seluruh data yang ada dan membadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil atau bisa disebut juga dengan Dukcapil, sehingga tidak ada yang melakukan kecurangan melalui data penduduk. Yang kedua adalah memperbaiki mekanisme penyaluran. Dapat dilakukan dengan melakukan penyaluran bansos dalam bentuk transfer uang ke bank. Jadi pemerintah bisa langsung mentransferkan uang kepada warga yang bersangkutan. Kemudian warga bisa mengambil ke bank. Khusus untuk bansos tambahan beras sebanyak 10 kilo per keluarga penerima manfaat atau KPM, pengadaannya pun dilakukan oleh Bulog. Misalkan Bulog langsung mengirim ke KPM, jadi tidak melalui Kementerian Sosial, tapi Bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat tanpa perantara kepada pemerintah. Untuk cara yang ketiga, itu ada
Kemensos bekerja sama dengan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan vintage, yang dimana untuk membuat fitur agar pembelanjaan bansos yang telah diberikan dapat dikontrol dan sesuai dengan penggunaannya. Jadi, dengan adanya kerjasama ini ataupun dengan adanya fitur tersebut, penggunaan bansos ini dapat dipantau, serta untuk apa saja para warga atau penerima bansos ini tersebut menggunakan bantuan tersebut.